Berikutnya, kita akan menghitung berapa WACC-nya. Di sini ada tertulis 8,4%. Itu angkanya dari mana? Ini mengacu ke sheet WACC di B13. Mari kita lihat bersama ya. Di dalam sheet WACC ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, WACC summary, yaitu perhitungan total WACC-nya seperti apa. Yang mana WACC itu terbagi menjadi 2 komponen, yaitu cost of debt sama cost of equity. Kita lihat dulu bagian cost of capital summary-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam menghitung WACC ini atau WACC ini, kita harus tahu dulu nih berapa equity value dan debt value-nya dari perusahaan yang kita hitung ya. Dari equity value ini kita ambil ya dari data ini company's equity value yang ada di bawah. Angkanya bisa diambil dari shares outstanding dengan closing price, kemudian dikali dan ketemu angkanya sekian. Nah, ini angkanya kita masukkan di sini sebagai perhitungan equity value. Kemudian debt value ini diambil dari bagian FS projection ya, actual period yang terakhir, total utangnya di bagian balance sheet, dan total value ini adalah jumlah dari equity value ditambah dengan debt value. Dari total value ini kita akan menentukan berapa porsi equity dan porsi utang yang akan menjadi basis dalam perhitungan weighted average cost of capital dari Pola Orbis ini. Untuk porsinya equity, kita simply bisa menggunakan rumus dari angka equity value ini dibagi dengan total value. Kemudian portion of debt, simply 1 dikurangin dari sisanya porsi of equity, yaitu 1 kurangin 99,97% atau cukup tidak signifikan, yaitu 0,03%. Nah, dari sini nanti kita akan hitung berapa cost of equity-nya dan berapa cost of debt-nya yang ada di angka-angka di bawah untuk kita bisa mengkalkulasi berapa WACC-nya menggunakan rumus angka dari cost of equity dan cost of debt berdasarkan masing-masing portion yang ada di sini. Sebelum itu kita juga perlu menghitung berapa sih corporate tax rate-nya ya yang akan kita jadikan sebagai assumption dalam perhitungan cost of debt dan cost of equity di bawah. Nah, di sini kita bisa dapat data-data dari historical actual period-nya dari tahun 2019 sampai 2021 itu angkanya di sekitaran 34 sampai 30 atau bahkan pernah sampai 50,34%. Tapi sejak 2022-2023 ini angkanya cukup stabil 30,62% dan ini menggambarkan dari angka tax yang dipakai dalam undang-undang perpajakan di Jepang yaitu 30,62%. Pertama kita akan belajar dulu bagaimana caranya menghitung cost of debt. Cost of debt ini adalah berapa beban dari capital yang kita peroleh melalui utang. Untuk menghitung ini kita membutuhkan data-data ya, contohnya di sini menggunakan data dari credit rating maupun menggunakan data dari income statement yaitu interest to debt-nya ya, income statement dan debt di bagian balance sheet. Untuk credit rating untuk kasusnya Pola Orbis ini bisa dicari, kalau dalam kasus ini sudah saya cari di menggunakan platform Refinitiv dan Bloomberg dan itu ditemukan bahwa Pola Orbis ini ratingnya A+ di Jepang. Kemudian credit rate-nya ini berdasarkan Refinitiv untuk A+ itu rate-nya adalah 0,05%. Risk free rate-nya di Jepang itu cukup rendah ya untuk Japan government bond ya, obligasi pemerintah yang maturity-nya 10 tahun itu besar yield-nya adalah 0,045%. Oleh karena itu cost of debt-nya menggunakan adjustment antara credit rate ditambah dengan risk free rate-nya itu diperoleh 0,095% atau kurang dari 1%. Nah, ini kita bisa juga menggunakan formula yang lain, menggunakan data-data yang ada di bagian income statement dan balance sheet. Di bagian ini ada beberapa sumber ya, misalnya di bukunya Simon Benninga, Financial Modeling, bahwa total debt-nya itu perlu dikurangin oleh cash and cash equivalent untuk diperoleh net debt. Tapi kasusnya Pola Orbis ya, cash and cash equivalent-nya itu sangat besar, jauh melebihi dari total debt-nya, sehingga net debt-nya menjadi negatif. Oleh karena itu, perhitungannya kami gunakan dari total interest plus over interest expense dibagi total debt-nya aja, yaitu total debt-nya angkanya yang ini ya. Kemudian itu menjadi pembagi dari interest expense-nya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan interest dari total net debt yang negatif itu, maka angkanya menjadi negatif gitu. Oleh karena itu, kita pakai cost of debt-nya adalah average dari yang interest dibagi total debt. Dan kenapa hanya menggunakan angka 2019 sampai 2020? Karena bisa dilihat bahwa perbandingan antara interest dibagi total debt-nya itu somehow perusahaan itu sangat besar sekali di atas 75% dan itu merupakan anomali. Saya juga kurang paham kenapa bisa begitu. Dan kita gunakan angka yang lumayan ideal, yang lumayan logis ya. Angkanya 1,95 dan average dengan 3,61. Kita peroleh cost of debt-nya 2,78%.
Dari dua cara ini, kita average, kita tarik ke sini ya, pre-tax cost of debt-nya, yaitu average dari yang cara credit rating dan interest to debt-nya, ya. Kemudian kita sesuaikan dengan tax rate, ya. Ini formulanya untuk menghitung cost of debt, yaitu dari angka cost of debt yang ini average dari berbagai cara, kemudian kita take out ya porsi pajaknya, sehingga kita peroleh bukan 1,437% lagi, tapi menjadi 0,997%. Itu adalah cost of debt-nya Pola Orbis. Dari angka 0,997% ini ditarik ke sini, ini diambil dari sini, ini 3 desimal. Kalau misalnya dibuat jadi 2 desimal seperti ini, kalau misalnya mau dilihat 3 desimalnya harusnya sama ya.